Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 3 SD Kristen Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ambar harap anak-anak kelas 3 dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, karena setiap materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ke-1 tentang perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, di pembelajaran 2 dan 3 ini kita akan belajar perubahan wujud dari cair menjadi padat dan dari cair menjadi gas. Nah, oke, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar asiknya membuat es krim. Coba anak-anak kelas 3 pernah enggak ya mencicipi es krim? Rasanya kayak apa ya? Nah, biasanya es krim itu sangat enak dan segar jika dinikmati di siang hari. Nah, di situ ada percobaan tuh cara membuat es krim ya. Tapi kita skip aja, kita langsung lanjut ya. Nah, lanjut ke yang berikutnya ya. Oke, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik lemari pembeku? Lemari pembeku itu freezer ya. Jadi air yang ditempatin dalam plastik lalu dimasukkan ke lemari pembeku, apa yang terjadi setelah beberapa jam? Tentu saja air akan berubah menjadi es ya. Meskipun kamu membuka ikat plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Kenapa demikian? Nah, wujud air berubah dari cair menjadi padat. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Kalau kemarin kita belajar kalau dari padat menjadi cair itu disebut mencair, kalau dari cair menjadi padat disebut membeku ya. Nah, tadi harusnya kan praktek tuh di atas ya untuk pembuatan es ya. Nah, pasti ada yang namanya pembagian kelompok. Nah, ada pembagian tugas. Nah, dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa yang sekolah ada peran masing-masing. Contohnya ya, di SD Nusantara, teman Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin. Jadi setiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai kepala sekolah ya. Nah, selain itu ya, maaf ya Bu Ambar kelewat ini terlalu jauh ya. Sebentar ya. Nah, oke. Nah, peran ya. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat kita bermain. Contohnya ada permainan sepak bola. Saat bermain sepak bola ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, pemain belakang, dan ada yang berperan sebagai kapten juga. Nah, semua harus saling bekerja sama. Kenapa? Ya, karena untuk menghasilkan pemain yang terbaik ya. Karena dengan bekerja sama bisa memenangkan suatu lomba. Nah, dalam permainan sepak bola sangat menyenangkan. Nah, sebelum bermain kita bisa melakukan yang namanya pemanasan dengan membentuk lingkaran. Ya, ini harusnya praktek ya. Nah, jika guru memberi aba-aba mencair, maka kamu bisa berlari. Lalu jika guru memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Ada yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan. Nah, itu ya mencair ya. Semua anak-anak lari lalu membeku. Semua anak-anak menjadi patung, seperti patung ya. Nah, setelah itu ya kita bisa berlatih menendang bola. Biasanya kalau menendang bola ke tujuan tertentu ya pasti masuk ke gawang ya. Tendangan bola ke tujuan yang ditentukan. Nah, kalian pernah enggak tahu ya? Sekarang coba kalian perhatikan ya. Ada cara untuk
menendang bola. Nah, itu ada gambar ya contohnya yang harusnya Bu Ambar praktekkan, cuma karena masih PPKM Bu Ambar belum bisa praktekkan ya. Nah, itu harusnya buat kelompok itu seperti itu. Jadi setiap kelompok ada yang menendang, ada yang menangkap ya. Pada kelompok 1 ya menendang, kelompok 2 menangkap, begitu juga seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 3 ya. Di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang kemana perginya air ya. Nah, kalian pernah enggak mencuci? Atau mungkin pernah membantu ibu cuci baju? Coba kalian perhatikan ya. Apa yang terjadi saat baju yang basah dijemur di bawah terik matahari? Ternyata ya baju basah lama-kelamaan akan menjadi kering. Kok bisa ya terjadi hal seperti itu ya? Nah, itu yang disebut dengan menguap ya. Perubahan wujud dari cair menjadi gas itu disebut menguap ya. Peristiwa itu biasanya disebabkan oleh pemanasan. Contohnya, peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur tadi lama-lama akan kering. Air dalam baju akan menguap karena terkena panas matahari ya. Nah, kalau sudah belajar dari padat menjadi cair mencair, cair menjadi padat membeku ya. Lalu sekarang cair menjadi gas itu menguap. Lalu bagaimana ya peristiwa menguap itu terjadi? Ya. Bagaimana peristiwa menguap itu terjadi? Yaitu tadi ya, kalian bisa mempelajari proses perubahan wujud ya dari membeku, mencair, menguap. Nah, kira-kira tuh ya. Nah, kelewat sebentar. Kira-kira itu ya. Kalau membeku itu yang membeku perubahan wujud apa ya? Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Lalu kalau menguap perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sedangkan mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair ya. Nah, matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Nah, jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi ya. Gambar dekorasi yang bertemakan matahari. Kalian bisa lihat ada 3 contoh gambar dekorasi ya. Nah, ini tugas ya buat kalian. Silakan kalian siapkan kertas, gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Ingat, dengan garis-garis. Ya, kalian bisa melihat pada contoh itu di atas ya atau di pembelajaran sebelumnya. Lalu berilah warna yang indah ya pada hasil karyanya tersebut ya. Oke? Sudah paham ya untuk tugas 1. Nah, kita akan melanjutkan ya. Nah, ikan asin juga merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Kenapa sih kok dijemur di bawah terik matahari ya? Karena supaya ya agar kandungan airnya menguap. Nah, ikan pun pasti menjadi kering, ikan asin itu ya. Nah, coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Ada kerupuk ya. Lalu ada itu ya nasi yang dibikin kerupuk itu juga menggunakan proses pengeringan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Nah, Dayu melihat aneka makanan. Salah satunya ada ikan asin. Nah, lalu Dayu membeli ikan asin tersebut. Lalu ikan asin ditimbang dengan timbangan menunjukkan berat 2 kg 500 gram ya. Nah, 1 kilo ya sama dengan 1000 gram. Nah, ya. Jadi, ini kalian perhatikan.
1 kilo sama dengan 1000 gram ya. Berarti kalau 2 kilo itu 2000 gram ya. Maaf ya kalau tulisannya Bu Ambar ini jelek sekali ya. Soalnya ini apa, layar sentuh laptopnya agak susah ini ya. 2000 gram. Kenapa 2000 gram ya? Karena 2 dikali 1000 ditambah 500 gram. Tulis 500 ya. 500 gram. 2000 ditambah 500. Kenapa sih dirubah ke gram? Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan gram. Jawabannya 2500 gram ya. Sampai sini paham? Untuk lebih paham lagi kita akan perhatikan penjelasan di bawahnya ya. Nah, kalian perhatikan ini ya. 2 kg 500 gram ya. 2 kg sama dengan 2000 gram. 2000 gram ya. 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500. Nah, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Tadi sudah Bu Ambar sampaikan ya, bahwa kerupuk adalah salah satu makanan yang dihasilkan dengan cara dikeringkan. Nah, setelah itu Dayu beli itu ditimbang, menunjukkan berat kerupuk adalah 1300 gram. Lalu berapa kilo beratnya? Berarti dirubah dalam satuan kilo. 1300 gram. Nah, 1000-nya dalam satuan gram ya. Lalu ditambah 300 gram ya. Nah, seperti yang kita tahu 1 kilo sama dengan 1000 gram ya. Maka tinggal ditulis 1 kilo ditambah 300. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram. Sampai sini paham anak-anak kelas 3? Kita lanjut ya ke materi yang berikutnya ya. Nah, ini kalian bisa jadikan tugas ya. Silakan kalian fotokopi ya, kerjakan di rumah ya masing-masing. Terus yang ini bawahnya juga ya, kalian kerjakan di fotokopi ya. Kerjakan dengan baik ya. Difotokopi lalu dikumpulkan ke sekolah pada saat hari Senin. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kelas 3 ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah belajar. Tuhan berkati setiap materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati.